Persiapkan hati kita masuk dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami membawa kehidupan kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa hadirat-Mu ya Bapa yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan pujian, kita katakan sungguh besar setiamu, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
janjimu ajaib melukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya percaya janjimu ajaib melukis dalam kehidupanku. Kami datang bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Pada awal Mei ini kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu yang Kau telah sertai kami, dan Engkau telah terus berikan kami kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Untuk itu pada saat ini Tuhan, pada jam 7 pagi ini kami datang di bait-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan Kau, kami rindu mengagumi Kau Tuhan, karena Engkau hebat, karena Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindu Engkau hadir Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami percaya jika kuasa-Mu hadir, maka sesuatu akan terjadi di tengah-tengah pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Di GBI Sangkakala Kapuk ini kami percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi, sesuatu yang heran-heran akan terjadi, karena kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya Bapa. Inilah yang membuat kami semangat, inilah yang membuat kami berapi-api melayani Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang melihat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada hamba-Hamba-Mu yang melayani di altar-Mu hari ini Tuhan. Berkati, urapi dalam nama Yesus. Sang leader singer, pelayan musik Tuhan, hamba-Mu beritakan firman-Mu yang bawa persembahan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang kami hari ini mengucapkan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati yang bergabung dalam streaming Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Biar kebaikan-Mu terus mengalir bagi sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat tempat ini, biar Tuhan kuduskan dan Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Firman-Mu berkata, jika Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di tempat ini, Engkau sendiri akan menarik pada jiwa, menggerakkan
jiwa-jiwa domba-domba yang terhilang akan mendengar suara Tuhan, akan haus akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh pertobatan tercurah di daerah ini Tuhan, dalam kampung ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja dan tidak terbatas, terus Tuhan mengalir kuasa-Mu dalam pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga firman-Mu yang akan diberitakan dan perjamuan kudus yang akan kami makan dan minum dari perjamuan kudus-Mu Tuhan, dan menjadi kelahiran baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami dalam pertanian sampai selesainya dalam nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya pada hari ini kita bersukacita di dalam rumah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, mari kita salam dan katakan selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang. Haleluya. Kita angkat pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Tercurah
Haleluya, saya percaya hari-hari ini biar kita menjadi lebih untuk dekat dengan Tuhan, mempunyai hati kerinduan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, biarlah firman yang Kau isi, firman yang Kau tabur itu boleh bisa bertumbuh dalam setiap hati kami. Kita akan puja, kita katakan, selidiki aku lihat hatiku, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melihat bagaimana kebaikan dan kesetiaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Oleh yang baik, ke Tuhan yang setia, ke Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kami sudah meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat menguatkan, memberkati, bahkan memulihkan kehidupan kami, setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berfirmanlah Engkau Bapa. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Dan lagi selamat pagi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah di tempat ini. Kita sudah memasuki bulan yang kelima, bulan Mei. Kita memasuki kembali bulan yang baru. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan bagi kita semua adalah Tuhan mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Yesaya pasal ke-35. Yesaya pasalnya yang ke-35. Kita akan baca dari ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 35 ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Kalau saudara pernah melihat padang gurun itu, saudara, padang gurun itu adalah hamparan pasir yang sangat luas sekali. Panas, kering, ya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan ketika mereka sedang berada di padang pasir. Padang pasir atau padang gurun itu adalah satu daerah yang paling sedikit sekali mendapatkan hujan. Satu daerah yang paling sedikit sekali mendapatkan kesejukan atau kelembapan, sehingga daerah itu, saudara, akan sangat panas. Di dunia ini ada gurun yang sangat terluas, yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara ini, saudara, dia hanya mendapatkan curah hujan itu 25 cm per tahun. Berarti sangat sedikit sekali gurun ini mengalami hujan. Dia adalah gurun terluas di dunia. Saking luasnya gurun ini, saudara, gurun ini mencakup ke 10 negara. Jadi bukan hanya dimiliki oleh satu negara, tapi Gurun Sahara ini masuk ke dalam wilayah dari 10 negara. Jadi ada 10 negara yang dilalui oleh Gurun Sahara ini. Ya. Gurun pasir yang sangat luas di dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang gurun pasir itu berbicara tentang pergumulan yang saat ini kita
kita sedang hadapi? Apakah saat ini kita sedang berada di pergumulan atau di persoalan yang sangat berat sehingga hidupmu merasakan kekeringan? Tidak ada berkat Tuhan, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, tidak ada kekuatan Tuhan, seperti engkau sedang berada di gurun pasir. Kering, tidak ada mata air, kelaparan, kehausan. Kalau siang, saudara, gurun pasir itu akan terasa sangat panas, tapi kalau malam akan terasa sangat dingin. Ya. Apakah kehidupan kita saat ini sedang mengalami seperti itu? Seperti sedang berada di sebuah gurun pasir yang sangat luas. Kekeringan, kehausan, kelaparan. Kita nggak tahu kemana arah tujuan hidup kita karena semuanya itu pasir. Kita nggak tahu kita mau kemana perginya. Kita nggak tahu kita mau mengarah kemana. Kita tidak tahu kita mau bergerak kemana. Karena kita berada di hamparan pasir yang luas. Tidak jelas bagaimana tujuan hidup kita saat ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan Tuhan mengarahkan mereka untuk pergi ke daerah Kanaan, yang firman Tuhan katakan daerah ini melimpah dengan kekayaan alamnya, ada susu dan madu di sana, sehingga bangsa Israel tidak lagi menderita di Mesir, tidak lagi kelaparan di Mesir, tidak lagi disiksa di Mesir. Mereka dapat masuk ke daerah Kanaan. Tuhan mengarahkan bangsa itu ke daerah Kanaan, saudara. Tetapi mereka harus melalui gurun pasir untuk menuju ke daerah Kanaan itu selama 40 tahun. Padahal menurut para ahli geografi dan geologi bahwa jarak dari Mesir ke Kanaan itu 800 km. Kalau dilalui dengan jalan kaki, itu bisa ditempuh selama 25 hari. Hanya 25 hari saja seharusnya bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan mereka bisa menuju ke daerah Kanaan. Tetapi dalam kenyataannya butuh waktu 40 tahun. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan membawa mereka untuk masuk ke dalam gurun pasir? Dan pertanyaannya juga dalam hidup kita, kenapa Tuhan juga membawa kita untuk masuk ke dalam gurun pasir kita saat ini? Kenapa Tuhan membawa kita untuk masuk ke dalam pergumulan-pergumulan, masalah, penderitaan, bahkan air mata yang kita keluarkan di dalam hidup kita karena kita menangisi masalah yang kita hadapi saat ini? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingin melihat bagaimana air matamu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi mata air, sehingga seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya tadi, saudara, bahwa di dalam gurun pasir, di padang gurun itu memancar mata air. Kalau kondisi di gurun pasir itu sedang panas-panasnya, itu akan muncul kamuflase optik yang bernama fatamorgana. Orang itu saking kehausan, saking butuh air, dia akan melihat seolah-olah di hadapan mereka itu ada sumber air. Makanya saudara, kalau di gurun pasir itu ada namanya oasis. Seperti ada danau yang besar yang kita lihat di gurun pasir, ternyata bukan. Ternyata itu hanya ilusi mata. Karena yang kita bayangkan, kita mau melihat mata air, kita mau melihat sumber air karena kita sedang kehausan saat ini. Tapi ternyata itu hanya ilusi, hanya bayangan kita, bukan kenyataan yang sebenarnya. Saudara, kenapa Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam gurun pasir? Yang pertama adalah
Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia sanggup melakukan apapun menurut rencananya. Jadi bukan hanya kita melihat bayangan seolah-olah Tuhan tolong padahal nggak ada. Seperti kita melihat adanya oasis di gurun pasir, ada bayangan danau, ada bayangan sungai, padahal nggak ada, itu hanya bohongan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ini dibuktikan, saudara, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun. Pertanyaannya, apakah Tuhan membiarkan bangsa ini? Tidak. Tuhan berikan tiang awan ketika siang, Tuhan berikan tiang api ketika malam. Mereka tidak kepanasan, mereka tidak kedinginan. Tuhan berikan makanan kepada bangsa ini. Itu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada bangsa ini. Dan firman Tuhan katakan bangsa ini akhirnya berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan. Artinya Tuhan menyertai bangsa ini sampai ke tujuan akhir. Dan juga Tuhan ingin Dia melihat bagaimana kita mengakui bahwa Yesus menyertai hidup kita sampai ke tujuan akhir hidup kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia menyertai dan memelihara kita. Oleh sebab itu yang pertama, saudara, percayalah atas pemeliharaan Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan gusar akan pemeliharaan Tuhan. Mungkin saat ini sepertinya saudara melihat sepertinya Tuhan kurang begitu memelihara saudara. Itu hanya seperti tadi, hanya bayangan saudara, hanya pemikiran saudara, hanya perkiraan saudara. Tetapi kenyataannya Dia tetap memelihara kita. Amin. Amin. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan ayat yang ke-6 Yesaya berkata, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat, orang bisu akan bersorak-sorai, dan mata air terpancar di padang gurun, di padang di sungai belantara. Bagaimana penyertaan Tuhan terjadi? Mujizat Tuhan nyata. Ada kesembuhan, ada berkat, ada pertolongan. Bagi firman Tuhan katakan, setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau saudara meragukan Tuhan, berarti saudara tidak percaya mujizat Tuhan. Itu aja. Kalau saudara meragukan Tuhan, berarti saudara tidak percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu. Kalau saudara meragukan Tuhan, artinya saudara tidak percaya hidupmu akan diberkati, diangkat dan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan memproses hidup kita untuk masuk ke dalam padang gurun pasir yang sangat luas dan kering? Yang kedua adalah Tuhan ingin membentuk hidup kita. Bagaimana Tuhan ingin memproses hidupmu, mengubahkan hidupmu sehingga hidupmu tetap setia kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan sangat memahami bangsa Israel adalah bangsa yang tengah tengkuk, bangsa yang suka mengeluh, bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang suka berkeluh kesah, sehingga Tuhan ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Tuhan ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang setia. Tuhan ingin membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan, bangsa yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka sudah menjadi pribadi yang baru. Mereka memiliki karakter yang baru. Mereka memiliki kesetiaan yang kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita semakin setia, semakin diubahkan, semakin dekat kepada Tuhan. Coba saudara bertanya, kenapa sih saya selalu
ditaruh Tuhan di gereja ini, di Kapuk, di Kedoya. Saya sudah coba lari, balik lagi, balik lagi, balik lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Itu artinya ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan taruh dalam hidup. Kenapa sih saya sudah gak mau melayani, tapi kok tiba-tiba balik lagi, dikasih jadwal lagi, dikasih jadwal lagi. Artinya ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus menikmati bagaimana proses Tuhan. Jangan dilawan, jangan mengeraskan diri, jangan lari lagi dari panggilan Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan itu capek, saudara. Capek. Akan makan hati, makan tenaga, makan pemikiran, habis. Tapi kalau saudara terus flow seperti sungai mengalir, menikmati bagaimana panggilan, hadiran, bagaimana rencana Tuhan, maka saudara sedang berada di dalam tahap untuk menuju kepada tingkat selanjutnya dalam kadar iman saudara. Iman itu ada tingkatannya. Apakah iman saudara saat ini dibangun di atas pasir, atau iman saudara sedang dibangun di atas batu karang? Beda. Kalau di atas pasir ada ombak, maka akan hancur, pasirnya terbawa ombak. Tapi kalau di atas batu karang ada ombak, bukannya makin hancur, malah batu karangnya itu makin kuat. Kalau saudara pernah jalan-jalan ke Ancol, itu ada tuh batu karang tuh di pinggir itu, batu-batu, ya. Itu kalau di datang ombak yang besar, purs, batu itu gak hancur, tetap berada di sana. Ya. Kita datang lagi misalkan beberapa bulan kemudian ke Ancol, batu karang itu masih ada di situ. Bahkan setahun kemudian kita balik lagi ke situ, masih ada. Padahal setiap hari itu dihempas ombak, dihajar oleh ombak. Tapi batu karang yang ada di sana tetap kuat. Maka milikilah iman seperti iman yang berada di atas batu. Proses Tuhan sedang memproses bagaimana kehidupan kita. Yang terakhir, Tuhan akan menjadikan gurun pasir dalam hidupmu menjadi tanah Tuhan. Ayat ke-7 berkata, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air, di tempat serigala akan tumbuh tebu dan pandan. Bayangkan saudara, bagaimana tanah pasir, bagaimana gurun pasir Tuhan ubah menjadi kolam sumber air, mata air. Dan tanah-tanah yang gersang Tuhan ubahkan menjadi sumber air di sana. Artinya saudara, ketika saudara bisa melewati gurun pasir di dalam hidupmu dengan mengandalkan dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mata air yang lain. Tuhan akan memberikan berkat-berkat baru yang lain di dalam kehidupan saudara. Saudara akan menjadi orang yang berada di level yang berikutnya, di tingkatan yang selanjutnya. Artinya iman, kerohanian, kedewasaanmu semakin meningkat. Ketika kita bisa melewati gurun pasir, kita melewati setiap pergumulan, kita bisa melewati setiap penderitaanmu saat ini bersama dengan Yesus, dan engkau bisa melewati itu semua, engkau akan berada di dalam tingkat berikutnya, dan engkau akan melihat bagaimana mata air yang baru, bagaimana berkat-berkat yang baru Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Amin. Inilah yang menjadi iman dan pengharapan kita. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita miliki iman seperti ini. Tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Tetap berharap, tetap setia, tetap mencari Tuhan.
di tengah-tengah pergumulan hidup. Meskipun engkau seperti sedang berada di gurun pasir, kering, haus, kelaparan, tidak ada apapun, tidak ada tujuan hidup, tetapi percayalah, teruslah melangkah dengan iman. Teruslah percaya kepada Yesus sambil berdoa dan berharap pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati dan menguatkan hidup kita. Mari kita berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menguatkan dan mengajarkan kami, supaya kami dapat memiliki iman, supaya kami dapat mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kami dapat keluar dari gurun pasir kehidupan kami. Kami akan menikmati taman Tuhan. Kami akan menikmati yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkau yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan Yesus, Yesus Engkau bukan Yesus, Yesus Terima kasih Tuhan. Biar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kita. Sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Biarlah melalui roti dan anggur yang akan kami makan nanti, semakin membuat kami lagi mengasihi Tuhan. Kami semakin lagi mempersembahkan hidup kami, semakin layak, semakin kudus, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati perjamuan kudus kami di Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bu saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Silakan untuk roti dan anggur dibagikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau
kita melakukan perjalanan khusus, kita akan baca yang firman Tuhan yang ada di roti kita masing-masing. 2, 3 ya. Suara Al-Quran kita dan kamu akan diam saja. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam Silakan cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita sembah. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu sembah Yesus. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Rela mati di atas kayu salib untuk mengorbankan nyawa-Mu hanya untuk menebus segala dosa kami. Maka hari ini Tuhan, melalui roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum, ajarkanlah kami Tuhan, kami semakin lagi mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya percaya dengan diberkati dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Biarlah hidup kita semakin percaya dan mengandalkan. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara yang semua kita di dalam doa. Kita bisa berdoa. Kami
pada saat pagi hari ini kami telah berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Di balasannya kami akan memberikan yang terbaik kepadamu, memberkati setiap tangan yang memberikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Sambil memberi kita pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming, boleh datang langsung mengunjungi di tempat ini. Kita sama-sama merasakan kenikmatan hadirat Tuhan. Ada Facebook dan YouTube, boleh diikuti Bapak Ibu Saudara beserta dengan alamat dengan lengkap di sana dicantumkan. GBI sangat lengkap. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan pujian, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagi. Syukur Kami bersyukur berterima kasih Tuhan pada hari ini karena ibadah kami telah berjalan dengan baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, menegur kami. Di bulan Mei ini, biarlah semangat kami, semangat yang luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang dalam kuasa, berkat, damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Saudara-saudara yang karena tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah
bawalah, terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta tuntunan Apostol Paulus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Kiranya